Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham senilai maksimal 50 miliar rupiah. Di mana manajemen ERA optimistis pelaksanaan buyback ini tidak akan menimbulkan dampak negatif material terhadap kelangsungan kegiatan usaha maupun prospek pertumbuhan perseroan ke depannya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA melakukan pembelian kembali atau buyback saham maksimal senilai 50 miliar rupiah. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal yang disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal yang disetor perseroan. Adapun pembelian kembali saham atau buyback dilakukan secara bertahap selama periode 3 bulan terhitung sejak 14 April 2025 sampai 13 Juli 2025. Head of Legal and Corporate Secretary PT Era Jaya Swasembada Tbk, Amelia Allen mengatakan, pembelian kembali saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan karena sampai dengan saat ini perseroan mempunyai dana yang memadai untuk mendukung seluruh aktivitas usaha, baik yang bersifat operasional maupun pengembangan. Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia untuk melakukan pembelian kembali saham di Bursa Efek Indonesia. Pembelian kembali saham perseroan akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh direksi perseroan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah berakhirnya periode pembelian kembali saham, perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK nomor 13 tahun 2023. Di sisi lain, pelaksanaan buyback saham dilakukan dengan mengacu surat Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kemudahan untuk melaksanakan buyback tampak memberikan angin segar dan para emiten ini berusaha untuk melakukan buyback ketika koreksi terjadi cukup dalam terhadap saham-saham perseroan, pemirsa, termasuk juga ERA, dan respon dari para pelaku pasar hari ini cukup baik, di mana saham ERA secara teknikal menguat di atas 6%, penguatan lebih ke arah terbatas jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan intraday untuk ERA ditutup pada perdagangan hari sebelumnya di Rp398. Pembukaan menguat, sudah bergerak kembali di atas level 400-an, pemirsa. 10.30 di 422, bahkan pada pukul 11 siang tadi sempat menyentuh ke level intraday tertingginya di 434. Penutupan sesi pertama, penguatan lebih ke arah terbatas di 426 dan begitu juga di pembukaan sesi kedua di 421. Saat ini posisi ERA menguat di 6,53% di level Rp424 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat grafis pergerakan saham ERA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal November, saham ERA masih diperdagangkan di 452, 5 November di 456, 2 Desember mengalami koreksi yang cukup dalam, ini menyentuh ke level 392. Awal tahun Januari, saham ERA mencoba untuk bergerak kembali di atas level 400-an, namun di pertengahan Februari mengalami koreksi cukup dalam di level 312, intraday terendah dalam 6 bulan terakhir. Maret-April mencoba untuk bangkit, dan posisi saat ini sudah kembali diperdagangkan di atas level 400-an, 421 pembukaan sesi kedua dan 424 posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan sesi kedua. Bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 6,55 kali, PSR-nya di 0,10 kali. PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,83 kali, dan PCFR di kisaran 3,02 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup signifikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.